ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. 100 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku J Sudani yang udah gak sendirian di Sore Ceria kali ini. Dan aku sudah kedatangan bintang tamu kita di Sore Ceria. Ada dari Duta Wisata Kota Tarakan, ada Kak Julianto sama Kak Alia nih. Aduh, saking cantiknya J hampir lupa nih namanya. Halo, apa kabarnya? Halo. Halo, Julianto ya, benar ya? Iya, benar. Sama Alia. Ya. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke dalam mengenai Duta Wisata ini, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Karena teman-teman Pro 2 juga yang lagi beraktivitas yang dengerin kita, harusnya Julianto sama Alia sapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di Sore Ceria kali ini. Halo buat teman-teman Pro 2, terima kasih udah nonton tayangan ini. Dukung kami terus untuk bisa sampai ke tingkat provinsi. Amin. Kalau Alia? Halo semuanya. Terima kasih udah mengundang kami di sini. Dukung terus kami untuk semangat lagi lanjut ke provinsi. Amin. Semoga ya nih perwakilan Kota Tarakan memenangkan untuk di tingkat provinsi nantinya ya. Amin. Amin. Kalau Alia nih udah selesai sekolah atau masih sekolah ini? Masih sekolah, Kak. Masih sekolah ya. Iya. Kalau Julianto? Kebetulan udah lulus. Udah lulus, kuliah. Dan kegiatan sehari-harinya biasanya ngajar privat. Jadi Oh, privat. Iya. Tuh, privat bahasa semua mata pelajaran atau Semua mata pelajaran. semua mata pelajaran? Kalau untuk Alia nih, masih kelas berapa nih Alia nih? Kelas 2 mau naik ke kelas 3 sekarang, Kak. Wah, bentar lagi juga lulus ya? Iya. Kurang dari 1 tahun lagi udah lulus. Oke. Amin ya. Semoga nanti ke depannya pelaksanaan kalian untuk Duta Wisata lancar ya. Amin. Gue usah tegang, santai aja. Ini bukan kursi panas nih. Gimana perjalanannya untuk menuju studio RRI? Udah ada ini belum? Udah ada bayangan belum? Wah, bakalan ditanyain ini nih ntar nih sama Kak J nih. Tenang aja, aku bukan Najwa Shihab. Bukan memberikan pertanyaan yang yang to the point lah, yang berat lah, santai aja karena kita kan anak-anak muda ya. Selalu memberikan pembahasan yang santai biar anak-anak muda bisa dengerin dan menelaah, memahami pembahasan kita dengan ringan. Langsung aja kali ya. Nah, kalian ini kan menjadi duta wisata nih. Sebelumnya mungkin bisa diceritain kali sama teman-teman Pro 2 awal mulanya kalian terjun ke duta wisata ini seperti apa nih? Apakah panggilan hati, panggilan sekolah, panggilan orang tua, atau panggilan pacar? Mungkin dari Julianto kali ya. Gimana nih? Oke. Sebelumnya kalau dari saya sendiri sih ikut duta wisata ini dari rekomendasi teman. Nah, jadi ada teman saya yang nyaranin buat ikut gitu. Nah, tapi semenjak saya udah daftar, akhirnya dari hati juga jadinya gitu. Karena emang saya ngelihat anak-anak muda sekarang nih banyak yang ngerasa bahwasanya kayak budaya itu kuno, budaya itu ketinggalan zaman. Nah, jadi dari situ bangkit rasa motivasi saya untuk coba deh daftar gitu loh. Saya mau kenalin bahwasanya budaya ini nggak kuno kok, budaya ini hebat kok, budaya itu keren gitu loh. Nah, jadi karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Benar. Kalau Alia? Kalau saya sendiri pertama dari mama dulu. Mama. Sama dari sekolah juga udah disuruh ikut buat kompetisi daftar duta wisata. Terus abis di situ saya rasa emang asik sih belajar tentang wisata-wisata gitu. Semakin saya belajar tentang wisata yang ada di Tarakan, semakin saya tertarik juga untuk mempromosikannya ke media sosial saya gitu. Jadi saya makin tertarik juga sih sama wisata-wisata yang ada di Kota Tarakan. By the way, aku dari tadi ngeliatin selempang kalian, aku salpok nih sama, mohon maaf Alia rambutnya bisa dilihatin sama kamera, itu ada tulisan Manjan ya? Ya. Manjan tuh sama Uting. Manjan tuh sebenarnya apa sih? Manjan itu dari bahasa Tidung. Manjan itu artinya pemuda wanita gitu. Pemuda wanita. Kalau Uting?
Sebenarnya bukan uting tapi yuting. Oh, yuting. Iya, Oh. yuting. Nah, Itu yuting bahasa- tuh diambil dari bahasa suku Tidung yang artinya tuh memasukkan senjata tradisional ke dalam sarungnya. Nah, jadi proses pemasukan itu namanya yuting. Yuting. Berarti yuting itu penyebutan laki-laki untuk bahasa Suku Tidung. suku Tidung lah ya. Oke. Kalau Imanjan untuk perempuannya. Gimana sih menggunakan selempang itu, rasanya ada kebanggaan tersendiri nggak, atau ada rasa nervous nih? Waduh, kayaknya aku menggunakan selempang ini punya tanggung jawab yang lebih nih. Ya pasti sih kalau selempang nih, karena kita nggak cuman predikat juara tuh nggak cuman sebagai juara, tapi juga kita punya tanggung jawab yang besar di belakangnya gitu. Karena kan pasti kita setiap prosesnya pasti dilihat apa nih kinerja kedepannya gitu, mau ngebuat apa lagi untuk pariwisata yang ada di Kota Tarakan kayak gitu. Kalau Alia? Bangga sih tentunya. Bangga ya pasti ya. Banyak bersyukur juga telah diberikan kepercayaan untuk menggunakan selempang ini. Tapi di sisi lain saya juga harus mesti banyak belajar juga untuk wisata-wisata yang ada di Kota Tarakan, public speaking saya sendiri. Terus untuk bekal juga saya lanjut sama Kak Julian ke tingkat provinsi. BTW aku salut banget sih sama Alia, soalnya masih SMA ya. Iya. SMA, terus denger-denger tadi sebelum kita ini cerita-cerita salah satu peserta termuda lah ya. Iya. Wah, ini bisa menjadi role modelnya buat anak-anak Tarakan, buat teman-teman yang masih menduduki bangku SMA, jangan takut untuk mau bersaing sama yang lebih secara umur lah ya, lebih di atas kali ya. Dan Alia ini bisa jadi penyemangat atau jadi role buat teman-teman yang lainnya gitu. Oke, persiapannya sebelum masuk ke seleksi nasional nanti, J mau nanya dulu nih, sebelum kalian masuk di persiapan proses menjadi duta wisata Tarakan, apa sih yang kalian persiapkan? Apa sih yang kalian persiapkan sebelum menjadi duta wisata Tarakan 2024? Mungkin dari Alia kali dulu. Oke. Jadi pertama yang saya siapkan itu tentunya banyak belajar tentang wisata Kota Tarakan. Saya banyak baca-baca dari pembekalan juga, saya belajar dari pembekalan, habis itu saya belajar dari Google, pokoknya banyak-banyak belajar sih Kak tentang pariwisata yang ada di Kota Tarakan khususnya. BTW Alia memang kelahiran di Tarakan ya? Apa? Alia memang lahir di Tarakan atau bagaimana ini? Saya lahir di Bandung Kak. Lahir di Bandung, Iya. tapi orang tua di Tarakan. Hmm? Tapi orang tua di Tarakan. Orang tua di Tarakan, memang ayah saya orang Tarakan, ibu saya orang Bandung. Kalau Jolianto, emang orang Tarakan aslinya? Iya, lahirnya di sini tapi sebenarnya besarnya banyaknya di Nunukan. Oh, Nunukan gitu. Tapi udah tinggal di Tarakan. Iya, udah tinggal di Tarakan. Oke. Kalau Alia nih, kan masih SMA ya? Ya. Kelas 3. Ya. Berat nggak sih jadi duta wisata Kota Tarakan sembari jadi anak sekolah? Sekarang sih saya masih libur Kak. Masih libur. Iya, ya. jadi sekarang masih siap-siap juga sih buat sekolah. Kalau Jilianto gimana nih proses menjadi duta wisata sama belajar buka les bimbingan gimana? Kebetulan les bimbingan saya ini saya kelola sendiri. Jadi memang kalau untuk dibilang keberatan nggak terlalu sih. Jadi bisalah diatur di manajemen sendiri gitu. Nah, untuk persiapan saya sendiri itu sama sih kurang lebihnya sama Alia. Jadi belajar mengenai pariwisata yang ada di Kota Tarakan karena memang saya sendiri juga jujur masih banyak belum mengetahui gitu. Karena kan saya banyaknya di Nunukan daripada di Tarakan. Iya. Kenapa nggak ikut di Nunukan aja? Kebetulan udah pindah selama udah pindah ya? Iya, selama saya berkuliah kan saya di sini banyaknya. Nah, terus kerja juga di sini jadi akhirnya pindah di sini gitu. Sebelum kalian menjadi duta wisata Kota Tarakan ini kayak persiapannya mulai dari fisiknya, mentalnya itu butuh berapa bulan sih? Butuh berapa lama kira-kira untuk punya mental yang siap lah sudah untuk menjadi duta wisata? Sebelum menjawab itu, proses seleksinya ini kemarin duta wisata Kota Tarakan ada berapa orang nih pesertanya semuanya? Semuanya total 76 Kak. Oh, 76 ya? 76 ya. Banyak banget. Itu dari kategori anak sekolah, SMA, kuliah atau bagaimana ini? Iya, Ya, semuanya, sekolah. semua kategori. Ada yang umum, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Jadi umum. Itu proses pemilihannya apakah bertahap-tahap atau cuman sekali langsung direkrut di hari pertama langsung udah kepilih atau butuh berapa lama nih?
Bertahap-tahap sih Kak. Bertahap-tahap Jadi ya? yang hari pertama itu dibagi dulu dari nomor urut 1 sampai berapa? 24. 24 itu tes tertulis. Sebenarnya 76-nya itu tes tertulis dulu. Abis itu nanti dibagi dari 1 sampai 24 itu tes wawasan kebangsaan, kepariwisataan, bahasa Inggris, seni bakat, gitu-gitu Kak. Terus psikolog. Berarti tesnya juga lumayan ngeri ya, lumayan apa ya, bukan ecek-ecek lah. Iya. Bukan yang sembarangan ya. Dan Alia hebat ya, udah SMA. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Alia. Kalau Kak. Julianto nih secara pengalaman udah banyak lah ketimbang Alia. Maksudnya kalau kita lihat secara prosesnya ya, Julianto kan udah selesai kuliah apa segala macam, udah bekerja, pasti udah banyak mendapatkan pengalaman di luar sana lah. Ini bagaimana kamu mempersiapkan mentalmu untuk menjadi duta wisata? Apalagi kalau tadi kalian bilang 70 berapa? 76. 76 orang yang ikut dan kalian terpilih, kan bukan hal yang mudah nih. Iya, benar. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri tuh biasanya untuk mental saya biasanya ngikutin aja sih. Nah, jadi kalau untuk duta wisata sendiri saya cerita sedikit ya. Saya tahu duta wisata ini udah lumayan lama sih. Nah, jadi dari teman saya juga yang cerita-cerita mengenai duta wisata tuh seperti apa kayak gitu. Nah, akhirnya direkomendasikan lah untuk dia ikut, untuk saya ikut gitu. Nah, tapi pada waktu itu tuh saya masih ngerasa kayak kayaknya enggak deh gitu. Itu tuh mohon maaf nih, itu tuh masih kuliah kah atau masih kuliah ya? Masih kuliah di situ. Masih kuliah. Nah, terus kemudian karena juga memang lagi sibuk kuliah, jadi ya nggak kepikiran untuk ikut gitu. Nah, tapi kayak seiring berjalannya waktu, saya ngerasa kayaknya seru juga sih ikut-ikut gitu kan, nambah pengalaman, nambah wawasan juga mengenai kebudayaan kayak gitu. Karena memang proses kita tuh juga panjang banget dari awal. Dari kita tes tertulis, tes wawancara yang kayak disebutin Alia tadi tuh panjang banget prosesnya. Dan bahkan ada psikologis juga, tes psikologis. Nah, barulah selang 3 hari atau 4 hari kita diumumin untuk 10 besar finalis. Nah, udah masuk 10 besar finalis, kita ada pembekalan selama kurang lebih 2 hari ya. 2 hari. Dari tanggal 14 sampai 15. Nah, tapi itu pembekalan materi. Jadi kayak kita dikasih materi mengenai kepariwisataan, wawasan kebangsaan, terus tuh mengenai duta wisata sendiri seperti apa itu. Terus untuk yang 16 sampai 19-nya itu kita ada kelas kayak kelas model sama koreo. Oh, jadi semuanya punya spesifik masing-masing lah ya. Jadi memang padat banget sih, waktunya juga mepet tapi harus full kegiatan gitu. Sembari itu juga kita harus belajar juga karena di final kita itu ada ditanya sama juri gitu. Nah, BTW jurinya dari mana-mana aja nih jurinya nih? dari jurinya itu ada profesor juga sih, ada profesor, ada dari dosen, latar belakangnya ada dari kebudayaan juga pastinya. Jadi macam-macam untuk prosesnya. Oke. Baru pertanyaan awal aku udah merasakan capeknya nih kalian mengikuti duta wisata ya. Iya. Karena tadi kalian udah bilang tes, mulai dari tes psikologi apa macam kebangsaan, itu kalian mempersiapkannya, adakah mentor kalian atau cuman belajar otodidak atau bagaimana ini? Kalau saya sendiri belajar otodidak sih Kak. Iya. Otodidak? Iya. Wah, keren banget nih Alia ya. Jadi Kamu nggak gabut kalian nonton kayak anak-anak muda lain itu kan nonton TikTok atau misalnya sharing apa ya, kayak kesukaan anak muda lah gitu. saya awalnya emang sebelum ikut duta wisata ini suka nge-scroll TikTok kan Kak pas malam-malam, tapi abis ikut duta wisata ini kayaknya udah nggak ada deh waktunya deh. Jadi full belajar ya. Iya, jadi belajar terus tiap malam sebelum pas pembekalan juga setiap malam saya belajar tentang wisata karena memang kan saya lama di Bandung juga kayak Kak Jul. Jadi memang harus banyak belajar tentang wisata dan kebudayaan yang ada di Kota Tarakan ini. Apa sih sebenarnya yang paling mendasar, spesifik, yang menarik sehingga kalian mau mengikuti duta wisata Kota Tarakan ini? Apa sebenarnya yang kalian lihat? Mulai kan pandangan kita berbeda-beda nih. Kalau misalnya aku kan ya menarik karena lifestyle anak muda Tarakan ya udah mulai berkembang, udah mulai maju. Nah, kalau misal Julianto sama Alia nih, apa yang mendasari kalian sehingga mau ikut duta wisata Kota Tarakan?
Untuk saya sendiri sih karena saya lihat potensi Tarakan ini banyak banget ya Kak. Mulai dari budayanya, ada Irau Tengkayu. Yang saya sayangkan juga gak banyak orang tahu di luar kota Tarakan. benar. Jadi menurut saya juga ini tugas kita ya Kak sebagai duta wisata untuk mempromosikan kebudayaan Irau Tengkayu ini. Selain itu juga saya ada yang mangrove di sini. Itu menurut saya interesting karena dia satu-satunya mangrove yang ada di tengah kota. Menurut saya itu juga pantas untuk dipromosikan. Itu sih Kak, menarik. Berbicara mengenai promosi nih, karena awalnya sebenarnya sih aku belum pengen nanyain ya, tapi karena kamu udah nyenggol duluan, apa sih sebenarnya kegiatan yang kalian lakukan untuk mempromosikan hal-hal tersebut sehingga orang luar atau misalnya anak muda Tarakan tersendiri paham nih atau tahu nih, oh ternyata wisata Tarakan budayanya seperti ini, bla 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 lah pokoknya gitu. Kegiatannya apa aja nih yang udah mau dilakuin atau yang bakal diterapkan ke depannya? Untuk kegiatannya sendiri ini kita paling ini sih promosinya itu dari diri sendiri, dari media sosial kita dulu. Nah, jadi supaya teman-teman terdekat kita tuh bisa tahu. Nah, kalau untuk dari masyarakatnya itu biasanya kita masih prosesi. Nah, jadi kalau dari program saya sendiri tuh ingin membuat website mengenai kebudayaan. Nah, jadi isi dalamnya itu nanti ya membahas tentang kebudayaan-kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif yang ada di Kota Tarakan supaya banyak lebih dikenal dari masyarakat di dalam maupun di luar Kota Tarakan. Oh, ini prokernya proker individu atau nggak ada proker yang secara plug kalian berdua kerjain nggak ada? Nggak individu sih Oh, sebenarnya. individu baru dikerjain bareng-bareng. Iya, dikerjain bareng-bareng. Kalau Alia, proker individunya untuk mempromosikan kegiatan wisata Tarakan apa? Kalau saya sendiri di media sosial saya sih Kak. Media sosial ya? Iya, karena tentunya juga follower saya banyak yang dari luar Kota Tarakan. Jadi menurut saya memang media sosial ini platform yang bagus untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Tarakan. Secara sosial media tuh bagaimana nih? Dari like Kak, jadi Tarakan Tourism itu Instagram Tarakan Tourism ngepost. Jadi yang paling banyak like itu yang jadi Manjan dan Uting favorit. Oke, karena kalian full jadwal sudah nih. Nah, bagaimana cara kalian menyeimbangkan nih antara kehidupan kalian menjadi duta wisata sama menjadi lifestyle anak muda seperti biasa nih? Apakah kalian juga sama kehidupan duta wisata sama kehidupan lifestyle biasa? Kan kalau kita lifestyle biasa ini ya lepas lah, nggak ada tanggungan lah gitu. Pasti kan kalian ada tanggungan kan? Gitu. Gimana nih? Iya, sebelum ngikut duta wisata itu pasti udah kayak biasa sih, kehidupan biasa yang kayak ya udah main-main gitu sama teman atau ngobrol sama teman. Tapi kalau saya pribadi sih setelah jadi duta wisata ini pasti lebih ngejaga gitu loh. Jaga image ya? Iya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Sedikitnya harus bisa ngejaga karena kan sebagai duta wisata pasti kita dilihat banyak orang. Ketika kita di luaran sana kayak nggak betul atau gimana gitu kan, pasti orang akan notice kayak, oh kok ini seperti ini ya duta wisata gitu ya. Oh ternyata duta wisata kayak gitu ya gitu. Jadi memang apalagi kita ngebawa nama duta wisata gitu. Kalau Alia gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih Kak. Jadi sebenarnya dulu juga sebelum jadi duta wisata saya gak sering jalan juga sih. Jadi untuk menyesuaikannya gampang-gampang aja gitu. Okay. Sebelum kita ke next pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, kita bakalan break dulu setelah jeda berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda,
Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. 100 MHz per FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baik lagi bersama aku Jay dan juga Julianto serta Alia nih untuk berbincang lebih lanjut lagi terkait Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2024. Oke, gimana nih Alia sama Julianto, masih semangat gak kira-kira ini? Masih Masih dong. dong. Oh ya, tadi kan kita sudah membahas mengenai kegiatan kalian apa, persiapan kalian apa, sama tips and triknya sudah tadi kita bahas ya. Tips and triknya kalian apa, terus tuh lifestyle kalian seperti apa. Tadi ada nih yang sempat mau dibahas jurinya nih, mengenai juri-juri Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2024 itu seperti apa nih kriterianya dalam memilih calon pasangan Duta Wisata Tarakan tahun 2024. Oke. Ada siapa aja kira-kira? Jadi ada 8 juri ya. Iya, Ada Oh, 8 juri banyak ya? Iya. Iya. 3 juri undangan. Juri undangan. Mhm. Jadi yang pertama ada Pak Zainuddin. Pak Zainuddin sendiri ini lebih ke pemerintahan dan wawasan kebangsaan. Gitu. Terus abis itu ada Pak Abdul Salam. Mhm. Pak Abdul Salam ini tentang kebudayaan daerah. Abis itu ada Pak Alif. Itu dia menilai tentang public speaking. Abis itu ada Pak Mahesa Dias. Beliau ini lebih ke pribadian. Abis itu ada Pak Suherman tentang kepariwisataan. Ada Nah loh. Ini kalau lupa nih bisa bahaya nih. ada Kak Tiara. Mungkin Julianto bisa dibantu, lupa Oh, kali iya. si Alianya. Terus ada Pak Tiara. Kan Terus ada Kak Tiara ya. Ada Kak Tiara itu dari perwakilan Duta Wisata ya. Jadi dia tahun menilai berapa dia tentang tahun 2011. 2011. Terus ada juga Bapak Dr. Norbek itu dari kebudayaan. Nah, kebudayaan Kota Tarakan. Kemudian ada Pak Suherman. Pak Sherman kan udah tadi nih Pak Sherman. Udah. Oh, Udah. Ayo loh, ini lupa bisa di Bunda Oh, Fani. Oh iya, Bunda Fani. Bunda Fani. Ah. Untuk Oh, iya. etika dan kepribadian. Oh, Nah, oke, jadi oke, emang oke. kita banyak aspek sih dinilainya. Ada Profesor Yahya juga. Iya, Pak. sama Profesor Yahya. Iya, itu ke Udah berapa nih? Udah 7. 2 lagi. 8. 8 ya? Iya, sama Pak Ivan Kansi. Pak Ivan Kansi. Ini sebagai apa nih? Juri bahasa Inggris dan Oh, jadi tour bahasa guide ya. Inggris. Oke. Berarti itu 8 juri, 9 juri tadi berapa ya? Ya, 8 iya, juri itu 8 juri. langsung seleksi di malam itu juga atau bertahap-tahap? jadi Iya, kita diacak. di malam itu juga.
Diacak atau penjuriannya semua. Kira maksudnya tanyanya langsung. enggak kan maksudnya bertahap, misalnya hari Iya. ini prosesnya seleksi ini, terus tuh langsung ya. Ya, Ya. jadi Oke. satu kesatuan dia. Penilaiannya satu kesatuan, dan walaupun misalnya ini pertanyaan tentang wawasan kebangsaan. Nah, tapi juri-juri yang lain juga menilai gitu. Jadi bukan cuman untuk juri wawasan kebangsaan aja yang menilai gitu. Dari beberapa tes yang kalian sebutkan, aku pengen nanya nih ke masing-masing kalian. Tes mana menurut kalian yang paling susah? Ayo. Kalau susah sebenarnya nggak ada sih sebenarnya, cuman kurang nguasain aja. Kalau saya sendiri sih mungkin di bahasa Inggris ya. Kenapa tuh? Mungkin karena praktis saya kurang gitu. Tapi kalau untuk bisa sebenarnya bisa aja, Bisa. karena di tes wawancara kita di awal itu kita harus nguasain bahasa Inggris juga. Jadi kita ditanya dan harus jawab bahasa Inggris seperti itu. Kalau Alia? Kalau saya sendiri public speaking sih Kak. Public speaking. Masih agak malu-malu. Kalau itu kan yang paling susah nih, yang paling kurang bisa. Kalau yang paling bisa nih dari tes-tes tersebut? Kalau yang paling bisa, kalau saya sendiri sih lumayan banyak ya, Apa agak tuh? sombong. Gak apa-apa. Ya, kan kalau ada. anak tarakan bilang kumpau kan. Ada dari wawasan kebangsaan. Saya paling suka sih wawasan kebangsaan karena Profesor Zai sendiri itu memang apa ya, pembawaannya juga, pembawa materi itu lumayan bagus sih menurut saya. Jadi masuk lah, gampang masuknya. Mohon maaf, emang kamu waktu kuliah backgroundnya memang anak hukum kah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Cuman memang saya suka, Suka. ya tentang politik dan lain sebagainya itu suka. Oh, kalau Alia nih, yang paling menurut Alia dari semua tes, kayaknya aku paling kuasai bagian ini nih. Kalau saya sendiri bahasa Inggris sih Kak. Oh, bahasa Inggris. Ya, saya jawab pertanyaan juga. Aduh maaf, ini sama. Gak apa-apa. Kumpul aja kita di sini nih. Saya jawab pertanyaan Mhm. tiga-tiganya juga pakai bahasa Inggris gitu. Karena menurut saya memang saya dari dulu terbiasa juga pakai bahasa Inggris. Oh, itu menjadi bahasa keseharian Alia lah ya. Ya, Hebat. Ini kan kalian sudah melewati menjadi duta wisata Kota Tarakan nih, prosesnya apa segala macam. Nah, kedepannya kan bakalan ada seleksi tingkat provinsi. Ini kapan kira-kira ini? Nah, untuk info tingkat provinsi sendiri kami belum tahu sih. Dan cari info pun juga belum ada yang dapat. Iya. Tapi tahun ini ya. Iya, Tahun ini tapi dengarnya sih tahun ini. Persiapan kalian untuk mengikuti seleksi provinsi apa aja? Udah dipersiapkan dari sekarang kah, atau nanti bakalan ada kegiatan rutin atau seperti apa? Ya, pastinya kalau kegiatan provinsi, untuk tingkat provinsi kita udah siapin dari sekarang sih. Jadi dari pribadi kita sendiri itu udah belajar tentang Ini boleh dibocorin nggak sih, biar siapa tahu nanti perwakilan dari Nunukan ke Malinau, KTT Tanjung nonton kan? Ternyata mereka siapin ini nih. Boleh nggak dibocorin? Atau cuman rahasia pribadi Kota Tarakan ya, atau bagaimana ini? rahasia pribadi rahasia sebenarnya. pribadi aja deh. Maksudnya yang umum lah, yang general lah, apa yang Ya, kalian persiapkan? kalau yang general sendiri pastinya kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Kaltara. Nah, pas kemarin kan kita belajarnya tentang di Tarakan aja nih. Nah, sekarang udah luas, udah di Kaltara. Jadi karena ranahnya emang provinsi gitu kan. Kemudian ada beberapa tempat wisata pastinya itu sekaltara itu pastinya harus kita pelajarin juga. Terus tuh filosofisnya dari daerah-daerah tersebut apa saja seperti itu. Kalau Alia Kurang lebih sama sih. kurang lebih sama ya. Ya. Oke, karena kurang lebih sama nih, tadi kalian bilang mempelajari destinasi yang ada di Sekaltara. Ini apa-apa aja nih wisata yang udah kalian pelajari nih? Mulai dari Nunukan mungkin, Malinau, Tanjung Selor, Tarakan. Oke, Kalau Tarakan tau lah ya mungkin ya. Ya, mungkin Mangrove. spill beberapa ya. Iya, spill beberapa. Jadi ini bisa menjadi apa ya? Menjadi promosi juga nih buat teman-teman Pro 2. Ternyata di Kaltara itu banyak banget tempat wisata yang harus dikunjungi gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau wisata yang kalian udah pelajari di Kaltara apa nih? Kalau yang udah dipelajari ya itu ada, kalau di Nunukan itu ada Desa Binusan. Ya, jadi dia terbentuk secara alami dari dari kekayaan alam. Jadi nggak dibuat, tapi dia terbentuk secara alami. Air terjun Desa Binusan itu keren sih. Terus juga suasananya sejuk di sana karena emang kayak masih dikelilingi hutan gitu. Terus ada wisata Gunung Rian di Kabupaten Tanah Tidung. Oh ya, tahu. Gunung Rian. Kalau pernah pergi Kamu tuh pernah kesana nggak?
Belum sih. Ada gimana nih? Belum. Mungkin ya masih ini sih masih apa namanya? Masih ngelihat dari Masih ngeliat dari Iya. explore Iya. web lah ya. Iya. Atau dari sama teman-teman juga. teman-teman. Iya, yang pernah datang ke sana gitu. Keren Bagus sih itu ngeliat. tempatnya itu bagus banget. Kalau Alia yang udah dieksplor apa namanya destinasi di Kaltara ini apa nih? Kalau Kaltara saya baru di Tarakan sih Kak. Tarakan Ya, apa aja tuh? ada. minum dulu biar nggak keselak. Aduh, maaf. Jadi kalau di Tarakan ada museum sejarah. Oh iya tentang- benar. Di situ kan tentang sejarah Kota Tarakan tentunya, menceritakan tentang sejarah Kota Tarakan. Terus ada foto-foto lama juga. Ada banyak sih di situ Kak, ada kebudayaannya. Pokoknya semua terkandung di museum sejarah. Tentu ada historinya tentang Perang Kedunia II yang yang terjadi di Kota Tarakan. Menurut saya itu yang paling menarik di Kota Tarakan sendiri. Cara kalian mempromosikan itu selain sosial media ada nggak cara lain kayak misalnya seminar kah atau apakah gitu? Iya, kedepannya kita berharap sih bisa sosialisasi ya. Jadi melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah di Tapi berharapnya sih nggak cuman ke sekolah ya, Iya. tapi juga bisa ke masyarakat langsung. Jadi bisa juga ada pentas seni budaya yang dilakukan di museum sejarah atau di mana seperti itu. kontribusi kalian dalam apa namanya bukan kalian sih juga sebenarnya tapi untuk duta wisata Kota Tarakan ini kontribusi sejauh ini yang paling apa namanya yang paling berdampak sama destinasi Kaltara apa sih sebenarnya? Oke, paling berdampak ya. Iya. Kalau yang paling berdampak sebenarnya dari pariwisata sebenarnya banyak sih ya. Kalau dari promosinya sendiri, ya kan. Kalau dari duta wisata ini kita beberapa kegiatan tuh juga ikut seperti kayak acara Irautang Kayu. Itu Itu biasanya. kalian turut andil juga apa namanya mengikuti kegiatannya ya? Iya, mengikuti kegiatan terus. Kemudian kalau ada acara-acara daerah, biasanya juga duta wisata ikut turut andil seperti itu. Kalau Alia nggak boleh sama nih jawabannya nih. Selain itu tentang penyambutan tamu juga ya kita. Abis itu udah sih. Udah tuh aja ya. Iya, Oke, kan banyak banget nih alumninya udah tahun berapa nih alumninya nih untuk dari 2008. 2008 sampai 2024 gitu kan. Iya. Pasti kan ada review-review dari alumni-alumni lah. Kayak misalnya bukan lomba, namanya kompetisi pasti ada saingan terberat lah ya. Kalau untuk Kota Tarakan sendiri, apakah kalian sudah percaya diri 100% bakalan menang di provinsi atau ada saingan yang kayak tiap tahun kan pasti ada saingan tuh kayak kayaknya Tanjung Selor nih tahun ini bakalan berat nih atau Nunukan kah, KTT kah, Malino kah. Kalau kalian udah ada dapat review dari alumni atau bagaimana nih? Kalau dari alumni belum sih, soalnya kita juga baru dilantik baru banget ya. Baru banget ya. Baru beberapa hari dan kemarin juga emang sempat diagendakan untuk ketemu bareng sih, maksudnya untuk ngobrol-ngobrol tentang duta wisata ini. Tapi emang belum sempat juga, jadi emang belum dapat review. Nah untuk kepercayaan diri sendiri, pastinya kita yakin dan percaya sih bisa menghasilkan yang terbaik di tingkat provinsi seperti itu. Karena saya juga setahu saya untuk kegiatan yang lain, pemilihan duta yang lain tuh belum dilaksanakan. Oh, Iya. berarti untuk sekaltara baru Kota Tarakan ya? Iya bisa dibilang seperti itu sih. Dan itu tiap tahunnya setiap kabupaten pesertanya aktif ada terus atau nggak ada nih? Untuk tahun ini apakah semuanya kabupaten di Kaltara mengikuti seleksi provinsi atau bagaimana? Kalau yang saya tahu ya dari tingkat provinsi ini sendiri tuh ada satu provinsi yang nggak ikut sih, setahu saya ya. Kabupaten. Iya kabupaten. Itu ada Kabupaten Malinau. Tapi nggak tahu kalau tahun ini emang ikut seperti itu. Karena kalian masih juga baru menjadi duta wisata Kota Tarakan lah ya, maksudnya belum banyak kejadian-kejadian atau momen-momen. Tapi sejauh ini ada nggak sih kejadian yang lucu gitu yang kayak kalian baru shock nih, ternyata jadi duta wisata Kota Tarakan nggak segampang ini. Iya benar sih. Apa nih yang momen lucu yang kayak berat nih. Kalau dari Alia? Momen lucu. Iya. Sebenarnya- Atau momen yang berat yang Alia baru rasakan sekarang?
Sebenarnya nggak ada sih kayak Nggak ada. momen berat gitu ya. Let it Cuman flow aja ya. ya, tapi ternyata yang baru saya tahu itu persaingannya ternyata sehat banget Kak. Jadi ya? kayak kita itu saling belajar di situ, nggak yang kayak karena kita saingan gitu. Jadi nggak saling ngasih tahu apa aja yang dipelajarin, enggak Kak. Jadi di situ menurut saya persaingannya sehat banget, teman-temannya kita di sana saling belajar juga. Saling sharing lah ya. Iya, jadi saya nyaman sih Kak. Kalau Julian tuh Iya, kalau ya sama sih kayak yang Alia bilang, itu persaingannya emang bagus banget. Maksudnya kita tuh di situ kan kompetisi ya. Sebenarnya kalau kompetisi di luar tuh pasti kayak adalah rasa kayak nggak mau lah gitu kan, nggak lolos, ngapain kita ini belajar gitu. Tapi nggak dengan di kompetisi kemarin itu bagus banget, support banget untuk teman-teman yang lain yang nggak lolos pun dia ngebantu teman-teman yang lolos untuk belajar. wah keren ya. Iya, Tadi keren saling banget. support lah untuk Kota Tarakan ke depannya. Iya. Oke, next question, J mau nanya nih, apa sih yang pengen kalian bener-bener promosikan atau bener-bener ingin kalian tampilkan untuk Kota Tarakan ini? Seharusnya destinasinya seperti ini atau harus di-upgrade seperti ini, apa nih? Karena kalian kan duta wisata kan, apa kira-kira yang harus di-update tentang wisata Kota Tarakan? Oke, untuk yang mau diperkenalkan sendiri sih pastinya museum sejarah ya. Sejarah ya. Karena satu-satunya di Kaltara tuh yang cuman ada tuh museum sejarah tuh ada di Kota Tarakan. Nah, jadi emang kita harus bangga sih sebenarnya. Karena satu-satunya tempat museum bersejarah Perang Dunia Kedua ya. Itu cuman ada di Tarakan, di tempat lain di kabupaten atau provinsi lain tuh belum ada seperti itu. Kalau ya Kalau saya sendiri selain museum tadi kebudayaannya juga Kak yang kayak sesingal. Saya pengen untuk bisa sosialisasi juga ke sekolah-sekolah atau masyarakat tentang bagaimana cara memakai sesingal yang benar, bagaimana cara memakai selampau yang benar. Seperti itu sih Kak. Oke, itu kan pasti butuh apa ya? Butuh usaha yang besar lah gitu. Ini kalau kalian ini punya tim nggak sih di belakang atau misalnya dibantuin sama pihak penyelenggara acara atau kalian independen jalan sendiri itu bagaimana? Iya, jadi kalau untuk di kita sendiri itu ada organisasinya. Organisasinya ya? Ya, organisasi Yuting dan Manjan. Oh. Nah, jadi kumpulan di situ tuh semacam apa ya? Senior ya. Iya. Senior yang jadi membimbing alumni-alumninya ya alumni yang membimbing. Jadi mereka yang kayak kasih masukan, kasih saran, apa nih yang bagus dibuat seperti itu. Sudah ada komunikasi tentang itu? Sudah ada. Apa nih komunikasi yang bakalan mau dilakukan dalam hal dekat ini? Dalam hal dekat sih kemarin komunikasi terakhir itu mengenai Komunikasi terakhir. Jangan dong komunikasi. ya, Komunikasi yang terbaru, terakhir yang kayak- terbaru ya. Terbaru. Komunikasi terbaru. Ya, komunikasi terbarunya tuh mengenai kita mau kunjungan ke batik. Batik tuh Iya, gimana batik tuh? Tarakan. Oh, batik Tarakan. Jadi pembuatan batik Tarakan itu prosesnya seperti apa sampai dari kain sampai batiknya itu jadi gitu loh. Jadi kita banyaknya kegiatan di sana, ya kan? Ya. Ngisi. Kalau Alia, untuk kan beda nih, ada Yuting, ada Manjan. Iya. Kan pasti ataukah cuman memang semuanya diobrolkan situ Sama. ya? Ya, satu organisasi sama. Selain batik, apalagi yang bakalan mau diterapkan dalam waktu dekat ini? Selain kan tadi sudah rumah museum sudah, batik sudah, apalagi yang kira yang kayak tempat wisata pantainya, amalnya kah atau mangrove-nya kah? Selain batik juga kita mau mempromosikan yang museum sejarah. Iya. Ya, kita Itu lewat sosial media. ya Iya, lewat sosial media. Di mana sih kalau mau dilihat tuh mungkin teman-teman nanti yang nonton ini kan pengen tahu nih, itu bisa dilihat di sosial medianya siapa tuh kira-kira? Bisa di Duis Tarakan atau Iya. Tarakan Tourism juga Tarakan bisa. Tourism juga bisa. Tuh di IG yang sudah lembaganya lah Iya, ya. lembaga langsung. Kapan kira-kira bakalan diupdate? Nah, untuk itu kita masih ini ya Proses berhubungan lah ya. sama Iya, masih proses. masih proses juga sih. Soalnya untuk promosi ini sendiri tuh dia ada pakai penggunaan AI ya. Ya, ada jadi- kayak websitenya Iya, gitu. jadi butuh banyak penyempurnaan dulu supaya orang-orang tuh bisa tertarik seperti itu untuk datang. Aduh, aku aja yang dengerin bukan ngelakuin kayaknya mager banget kayaknya. Kok kalian ini kayak semangat membara gitu. Tipsnya dong apa nih yang membuat kalian tuh semangat banget pengen memperkenalkan wisata Kota Tarakan yang kayak benar-benar anak muda ambil andil untuk saling share kepada anak muda, apa yang buat kalian merasakan itu?
Pertama tentunya kecintaan diri sendiri terhadap budaya dan apa yang ada di Tarakan ini tentu penting ya. Karena kalau kita gak cinta ya gimana mau mempromosikannya. Jadi kita harus cinta terlebih dahulu. Kita harus banyak baca-baca karena semakin kalian baca itu semakin cinta gitu. Kalau saya sih gitu. Kalau saya sendiri Sama. ya sih sama cinta budaya. Nah, karena kalau emang kita udah cinta sama budaya itu ya apa ya, apapun yang kita lakukan tuh pasti senang gitu loh ngejalaninnya, kayak nggak ada tekanan gitu. Bahkan kita kayak ngerasa oh ya kita kan senang gitu. Jadi ya nggak ada masalah juga untuk mempromosiinnya gitu. Kalau untuk tahun kemarin tuh yang paling diekspor sama Duta Wisata Tarakan apa? Kalau tahun bedanya kan pasti itu setiap tahun pasti bakal ada perbedaan-perbedaannya kan. Kalau di tahun kemarin apa yang bedanya yang betul-betul ditonjolkan sama Duta Wisata Kota Tarakan? Kalian tahu nggak? Kalau tahun ini kan kalian tuh pengen di batik, diekspor, Iya. terus Iya. tuh museum sejarah. Kalau tahun kemarin apa nih? Atau cuma pengen di-upgrade lagi atau bagaimana? Kalau ketahuan nyontek ini nilainya dikurangin nih. Tahun kemarin Irau Tengkayu sih. Iya, Ya. iya sih. Bener, karena Lebih barengan momennya ya. Iya, momennya udah pas banget juga. Ya. Dan kita lihat juga keaktifannya dari Duta Wisata kemarin itu sangat baik ya. Kalau di acara Irau Tengkayu tuh Ya. dari promosi budayanya sendiri itu cukup bagus. Kalau dari budaya yang ada di Tarakan ini yang paling kalian sukai apa nih? Kan kalian kan duta wisata nih kan, harus menyukai salah satunya lah. Apa yang kalian sukai? Dari Alia kali dulu. Budaya. Irau Tengkayu. Ira Tongka. Iya. Pantai amalnya ke, atau misalnya mangrove-nya ke, apa nih yang budaya yang atau misalnya wisatanya lah yang kalian sukai? Kalau Julianto, Kalau saya sendiri kalau untuk tempat ya itu di Ratu Intan sih sebenarnya. artinya di mana tuh? Di Amal. Oh, Iya. aku baru tahu itu pantai. Iya di pantai yang di Amal Baru ya tempatnya sebenarnya. Itu di sana soalnya tempatnya tuh cozy sih untuk anak-anak muda tuh seru banget cozy untuk ya. ngumpul-ngumpul di sana. Iya. Soalnya kan dia di atas itu kayak ada apa pemandangannya, jadi kita bisa ngeliat sunset juga, sunset sunrise gitu. Anak muda banget lah ya. Iya anak muda banget lah. Kalau Alia nih kan tadi katanya Alia jarang nongkrong ya, atau sering Iya. nongkrong juga nih? Lumayan Lumayan lah. Itu Iya. biasanya Alia paling suka wisata di Tarakan apa? Kalau selain di Amal, saya suka persemaian juga sih kak. Oh, persemaian. Ya, Ya, karena benar. di situ kan tempat jogging Piknik nggak sih juga, juga? piknik, weekend sama keluarga juga Ya, bagus. benar. Mungkin itu tempat-tempat yang harus direkomendasikan ya sama teman-teman Pro 2 ya. Iya. Yang apalagi yang baru di sini. Iya, yang baru dari luar. bingung ya kan? Kan terkadang kalau kita misalnya lihat di Instagram orang-orang baru datang sebenarnya Tarakan ini apa sih sebenarnya yang mau dikunjungin gitu kan, Iya, selain iya. Pantai Amal ternyata banyak ya persemaian. Iya. Terus tadi apa namanya? Intan apa? Ratu Intan. Ratu Intan. Iya. Kayak wisata sudah, budaya sudah. Ini terakhir nih, kuliner nih. Kulineran di Tarakan yang paling rekomendasi apa nih? Kepiting Soka nggak sih? Kepiting Soka, Iya. kapah. Ya Kapah. kapah sih. Kedai. Iya Kalau yang kan? kapah sih. Kalau saya sendiri lebih suka kapah, terus sama kelapa. Kelapa muda, es kelapa muda. Kalau muda. Enak. Mantai banget ya. Iya, Mantai maksudnya banget. disatuin Iya ya. sih, Ini iya anaknya benar. senja Iya. banget ya. Iya. Iya dong. Ngeliatin sunset gitu ya. Kalau Jilianto kulinernya apa? Iya itu tadi kepiting Soka, kepiting saus gitu. Oh, itu enak banget sih. Kebetulan saya suka seafood sih, anaknya juga emang suka seafood. Masuk siput ya. Iya. Oke, budaya sudah, kuliner sudah, terus wisata sudah nih. Kalian nih dengerin musik nggak sih belakangan ini? Dengerin. Biasa nggak sebutnya nggak 5 musik yang kalian dengerin? Atau kebanyakan 3D. Iya. Sebelum kita ke Alia pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Mungkin dari Alia dulu atau Jilianto dulu? Ya. Yang pertama tuh dari Vidi Aldiano, Apa tuh? Nuansa Bening. Oke, terus Terus ada Sialan Sialan dari Adrian Halif. Terus Sama lagunya Tulus sih. Tulus. Lagu Tulus itu tentang diri. diri. Oke. Kalau Alia Saya sama Sialan. Ini Yang sama pertama banget nih. Sialan. Terus yang kedua Kupu-kupu Dari Tiara Tiara Andini. Andini ya. Bagus Sama banget. terakhir saya sering groove bandit Gelora Asmara. Gua Asmara. Itu Indonesia semua ya. Kalau mancanegara ada nggak?
Kalau saya sendiri itu ada Officially Missing You. Wah, keren banget. Nah, terus. Terus ada Love, Keisha Cole, sama Every Summertime, Niki. Dari Niki. Ya. Oke, kalau Julianto yang mancanegara? Jealous. Jealous Labyrinth. Iya, Labyrinth. Terus ada oh, Can't Take My Eyes Off You. oke kamu. Sama satunya itu aja mungkin. Dua aja kayak. Iya, dua Oke. aja. Oke deh, kita ke ini pesan buat generasi muda Kota Tarakan untuk melestarikan wisata dan kebudayaan yang ada di Tarakan ini. Apa nih pesan-pesan yang dibuat dari kalian nih? Mungkin dari Julianto dulu kali. Oke, untuk pesan dan kesan untuk para pemuda ya khususnya yang ada di Kota Tarakan, tentu harus cinta sama budaya kita sendiri. Ya, boleh sih cinta sama budaya negara luar juga boleh, tapi jangan lupa untuk cinta sama budaya kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu yang akan cinta gitu. Benar. Kalau Alia? Saya juga ya pokoknya pertama cinta dulu ya, karena kalau kita sudah mencintai sesuatu itu kita ngejalaninnya nyaman. Jadi terutama dengan wisata ataupun kebudayaan seperti itu. Jadi kita harus pertama cinta dulu untuk kita bisa tertarik lebih mendalami, lebih memahami apa kebudayaan dan wisata yang ada di Kota Tarakan. Seperti itu. Seru banget ya. Yeah. Gak terasa kita udah mau hampir sejam ngobrol nih. Saatnya kita closing statement untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore ceria kali ini. Closing statement kalian untuk teman-teman Pro 2 apa nih? Dari Julianto? Closing statementnya ya mungkin Kata-kata motivasi kah? Atau apakah? kata-kata motivasi mungkin cintai budaya, karena ketika kita sudah nggak mencintai budaya maka jangan harap untuk kita bisa lebih baik seperti itu. Lebih baik. Oke. Kalau Alia? Kan itu terima kasihnya sudah ya. Saya mau terima kasih sudah mengundang kami hari ini. Aku juga dong terima kasih kalian karena kalian udah datang ke sore ceria untuk memberikan informasi sama teman-teman di sini. Pastinya gitu. Teruskan tadi apa closingnya? Terima kasih Kak. Hari ini udah bikin kita nyaman juga ya ngobrolnya. Sukses terus. Jangan lupa dukung kami untuk lanjut ke tingkat provinsi. Cara dukungnya ini seperti apa nih? Biar kita tahu detailnya, biar kita bisa vote juga. Bisa dipromosikan kan? Cara dukung kalian untuk nanti diseleksi di nasional provinsi? Belum bisa sih, belum bisa ya? tapi Belum bisa. mungkin nanti pantengin aja untuk Instagramnya dari Dwis Tarakan atau Tarakan Tourism. Nanti Ya. kalau misalnya udah ada penyelenggaraannya, nah bisa lah di vote gitu. Ya. Oke teman Pro 2, saatnya kita selesai ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga buat Alia sama Julianto karena sudah hadir di RRI Pro 2 Tarakan, sudah berbagi edukasi di sore hari ini. Semoga kalian bisa menjadi role model untuk anak-anak Tarakan untuk bisa produktif lagi nih, biar nggak mageran kan. Soalnya kan kita sekarang ini lagi di musim-musim yang mageran banget gak sih? Oke teman Pro 2, aku Jay masih nemenin kamu sampai jam 8 dan Alia sama Julianto harus pamit nih karena mereka masih ada kegiatan lagi untuk diselesaikan di hari ini. Bye-bye. Bye-bye. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM,